Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pendidikan, teknologi, bisnis digital, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar terus sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kalian pernah nggak sih ngeliat laporan keuangan kalian atau bahkan grafik data kalian itu bikin kalian pusing, atau bahkan ada esai yang kalian buat tapi kalian tuh nggak ngerti inti dan isi dari esai yang kalian buat itu. Jadi saya mempunyai AI yang memudahkan kalian membaca angka atau tulisan yang telah kalian buat. Intinya memudahkan lah. Nah, itu adalah Quill AI. Jadi Quill AI ini adalah sebuah kecerdasan buatan yang bisa mengubah angka-angka atau tulisan yang kalian buat tadi pusing jadi lebih mudah dimengerti dan mudah dipahami. Jadi Quill AI ini membantu manusia bikin laporan otomatis, cepat, dan bebas typonya. Nah, Quill AI itu berfokus pada parafrasenya teman-teman. Bagi yang nggak tahu, parafrase itu adalah teknik menulis ulang informasi dari sumber aslinya dengan menggunakan kata-kata dan struktur kalimat yang berbeda, namun dengan makna yang sama. Jadi saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara kerja Quill AI, kelebihan, kekurangan, dan penggunaannya. Untuk melihat AI-nya, kalian bisa simak video berikut. Yuk. Ya, teman-teman, kita sudah ada di tampilan awal dari Chrome atau Google kita ya, teman-teman. Nah, kalian tinggal cari yang namanya Quillbot. Nah, sini ada yang background tadi, bentar. Tadi ada background robot yang belakangnya itu background hijau tua, teman-teman. Nah, kalian tinggal pencet. Ya, kalian sudah masuk di sini. Nah, pastinya awal kalian bisa login di atas kanan layar kalian ya, web ini ya, teman-teman. Nah, kegunaan kalian login tuh kalian nggak limitnya jadi nambah ya, teman-teman. Di sini ada fitur premium. Jadi kalau misalnya kalian ingin berlangganan juga bisa di sini, teman-teman. Jadi di sini dari 125 jadi unlimited ya, nggak ada limit. Terus tadi ada 2 mode nanti yang akan saya jelaskan. Oke, sisanya kita langsung aja, teman-teman ya. Oke, untuk aplikasi pertama ini ada yang namanya Paraphraser, teman-teman. Nah, di Paraphraser ini ada banyak bahasa ya yang kalian mau ubah. Misalnya dari English, ini UK, fokusnya pada ya United Kingdom, ini pasti beda-beda. Di sini ada banyak nih. Sesuai bahasa kalian aja, udah Indonesia ya udah Indonesia. Nah, misalnya misalnya ubah ya. Di sini saya udah gunain sebagian nih, tinggal 31 nih ya. Oke. Itu kan kalian baca ya sendiri ya. Nah, kalian bandingin sama yang ini. Jadi pemerintah akan membangun jalan tol baru yang akan menghubungkan di sini walaupun kayak kata-katanya beda, cuman ya maknanya tuh tetap sama ya, teman-teman. Ya tentang proyek pemerintah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas ya. Diharapkan proyek ini jadi tujuannya itu
ya udah untuk memberitahu kayak kalau pemerintah tuh bakal membangun tol buat mendekatkan kemudahan transportasi ya teman-teman. Kalau di sini kan terlalu padat seperti itu teman-teman ya. Nah misalnya kalau dalam bahasa Inggris ya, ini kalian jangan yang Indonesia yang ke Inggris ya teman-teman ya. Kita hapus dulu. Nah di sini yang tadi saya udah jelaskan ya, di sini ada 2 mode ya. Nah di sini unlimited mode kalau premium. Nah kalau yang gratisan itu cuman 2 ini. Nah ini nggak bisa tuh premium, premium juga semua deh. Nah misalnya contoh nih ya, contoh misalnya ini kayak kita ya guys, limitan ntar habis. Oke nih, oke kamu bisa bandingin pasti beda ya teman-teman ya. Cuman ya ini seperti saya bilang tadi, pasti maknanya sama ya. Nah kalau dalam bahasa Inggris sih dia kayak berubah jadi teks pasif ya, karena di sini diakhiri dengan by seasoned English teacher, sedangkan di sini kan awalnya tuh kayak gini, namanya pasif guys, jadi pasif. Nah kalau yang fluency ini hampir sama ya teman-teman ya, cuman ya lebih apa, lebih relate lah ya, tulisannya tuh sweet, gampang, bahasanya lebih gampang ya, istilahnya. Oke kita lanjut ke grammar checker. Nah ini itu seru guys, misalnya kita tulis bahasa Inggrisnya Dennis. Kayak kita sengaja salah-salahin lah ya. Tuh, di sini dikasih tau nih. Oke, love ternyata harus pakai S di belakangnya. Oke. Sini burger to make burgers. Berarti kan dia Dennis sama Adit kan berdua ya. Nah, harusnya burgers ya. Jadi 2 burger itu lebih dari 1. Dari sini Adit A-nya tuh harus gede, A kapital karena ya nama gitu. Jadi dia ngeberitahu tuh dimana letak kesalahan kita dalam menulis kata guys. Misal kalian udah buat panjang ya, misal kayak gini nih, kalian taruh dulu sini juga bisa teman-teman. Ini bisa bakal ngebantu kita buat mengoreksi yang salah kayak seperti itu. Nah AI detector ini buat ngedetek ya sesuai namanya. Nah saya juga udah mau nyoba nih satu, oh ya gini deh. Nah misalnya kita copy paste ya, tuh 100% of text is likely an AI. Jadi ya 100% teks yang kita tadi salin itu udah ketahuan itu AI banget guys. Itu bisa sebenarnya kalian bisa di paraphraser ya. Jadi sebenarnya aplikasi ini pedang bermata dua guys, bisa ngedetect buat guru, paraphraser ini buat muridnya teman-teman ya. Seperti itu. Aduh, hapus. Nah, misalnya yang tadi ya kita tes dulu nih, tes dulu web ini ya teman-teman ya. Misalnya nah ya kita tes dulu ya, tes ini paste, nggak usah pakai ini. Oke coba. Nah berarti dia ngebuat teks ini berdasarkan hasil pikiran dia sendiri guys. Nah contoh dia ya teman-teman, jangan pakai guna AI terus. Oke. Nah di sini ada plagiarism checker. Jadi di sini tuh seperti yang kalian lihat kita harus upgrade to start. Nah ini kayaknya lebih fokus pada guru ya teman-teman yang ngecek tugas anaknya tuh, esai anaknya tuh. Sebenarnya bisa sih kita gunain tuh biar ngecek sumber data yang kita peroleh tuh. Tadi kan dari gambarnya nih wiki di 20% berapa
pasti itu sangat bagus ya. Nah, buat ini bisa dihumanize teman-teman ya. Yang tadi AI detector, nah kalian bisa humanize nih. Coba kita cek ya teman-teman ya. Oke, terus kita taruh AI detector lagi, coba apakah work. No, oke, berarti AI humanizer ini bisa nipu-nipu guys, bahaya semuanya. Nah, ini buat nyimpulin ini kita guys. Oke, kita pencet aja lah. Oke, dia ngambil kayak kebanyakan ininya doang nih. Secure, ya tentu secure permits. Jadi ya, nah ini kok agak salah ya, permits sama permits. Ini performa. Jangan terlalu bergantung ya sebenarnya. Itu aja. Nah, ini translate hampir sama kayak Google Translate guys. Aduh. Oke, misalnya gini. Udah lah, hampir sama nih. Oke, malah dia di tag-nya. Nah, baru Indonesia tuh. Ini likes to eat burger. Dari grammarnya pasti benar ya. Seperti itu. Nah, buat sisanya nih, kebanyakan sih premium ya. Nggak premium. Jadi, seperti itulah web Quillbot itu ya, teman-teman ya. Oke, setelah kalian nonton uji coba saya tadi mengenai Quillbot ini, pasti kalian bisa menilai sendiri ya dari kelebihan dan kekurangannya. Nah, bagi kalian yang ingin tahu menurut opini saya, yaitu dari kelebihan pertama, saya tuh sangat menyukai paraphraser ya teman-teman ya. Jadi paraphraser ini kan walaupun limitnya sangat terbatas ya, cuman eh, dia itu sangat ngubah teks yang kita buat tuh jadi lebih berbeda ya dari yang awalnya bla bla bla, jadi akhirnya tuh pasti beda. Nah, yang kedua itu menurut saya grammar checker sangat baik ya. Tapi eh, tadi kan saya ngebuat contoh ya teman-teman ya. Dari itu kayak bisa tahu eh, prepositionnya benar, terus kapitalnya, titik sama koma dia udah bagus sih harusnya ya. Terus dari grammar itu sendiri ya, tadi make jadi max atau cook jadi cook, saya harusnya gitu teman-teman. Itu sangat membantu saya sih untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. Nah, buat yang ketiga tuh dia saya suka dari fitur AI detector ya teman-teman ya. Jadi seperti yang tadi kita lihat ya, yang saya tadi salin dari ChatGPT langsung kan di situ 100% dibuat AI. Itu saya cukup bagus sih teman-teman ya. Dia udah tahu. Nah, untuk kekurangannya nih, jadi satunya itu adalah limitnya tuh menurut saya sangat mengecewakan ya. Jadi walaupun kita udah login tuh dia cuma 125 kata ya untuk tadi apa paraphraser ya. Terus yang kedua menurut saya tuh fitur yang terakhir tuh dua terakhir tuh sangat tidak oke ya. Jadi dari summarizer sama AI humanizer tuh nggak bagus-bagus banget ya. Terus kalau untuk yang terakhir ini hampir sama kayak AI yang lain ya teman-teman, yaitu serba premium ya. Jadi buat meningkatkan kegunaannya justru kita harus premium itu teman-teman, harus pay to win lah ibaratnya. Oke teman-teman, segitu aja dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata ataupun dalam penjelasan saya teman-teman ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.